Karena itu, Feng Tianxing mengangguk. Oke, begitu. Kamu juga harus tahu beberapa metode pelatihan iblis. Selama ini, aku akan mengatur beberapa orang untuk datang dan berlatih. Lalu kamu bisa membantuku merumuskan rencana pelatihan khusus. Tidak ada pengaturan lain untuk saat ini. Kamu akan berada di sisiku untuk saat ini, dan aku akan memindahkanmu untuk melakukan hal lain ketika ada orang lain. Dan buru-buru membungkuk sebelum meninggalkan tenda dan berdiri di luar tenda. Saat ini, cahaya bintang di langit belum menghilang, dan menatap langit berbintang yang cerah, dan wajahnya menjadi semakin bingung. Tampaknya keinginan untuk hidup pada awalnya begitu mencukupi, tetapi ketika sampai pada saat dia selamat, tampaknya semuanya menjadi begitu membingungkan dan tidak nyata. Tampaknya pada awalnya hanya mencoba hidup untuk hidup. Saat dan berpikir, iblis berteriak di luar kamp, dan tidak lama kemudian, seorang prajurit iblis datang ke dan untuk melapor. Sulfur City mengirim seseorang untuk menemui Tuan Muda Feng, dan mengangguk, lalu berbalik dan memasuki tenda untuk melapor ke Feng Tianxing. Feng Tianxing terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Tidak, biarkan dia pergi, dan mengambil pesanan. Kota Belerang. Anda menyembunyikan Hek Chonlim secara pribadi di Sulfur City untuk menjadi musuh Anda, dan biarkan dia mengumpulkan iblis untuk menangani Anda. Setelah dan berpura-pura menjadi dirinya sendiri, dia tidak mengirim siapapun untuk mendukungnya, dia hanya menonton pertunjukan itu. Saat ini, tidak peduli apa tujuan orang yang dia kirim dari Sulfur City, Feng Tianxing tidak mau bertemu dengannya. Meminta maaf. Jika Anda meminta maaf, Anda harus memiliki sikap meminta maaf. Setidaknya biarkan pemilik kota datang sendiri. Jika itu masalah, itu tidak masuk akal lagi. Dan datang ke tepi kamp dengan perintah Feng Tianxing dan berkata kepada utusan Sulfur City. Tuan Feng menyuruhmu keluar, tidak ada yang akan terlihat. Utusan itu tiba-tiba mendongak dan berkata kepada Dan. Feng Tianxing, izinkan saya memberitahu Anda, saya sudah tahu satu atau dua hal tentang pembakaran Anda di kota Belerang saya. Anda harus mengambil tanggung jawab ini sekarang. Jika Anda berani ragu, kota Belerang saya pasti akan mengerahkan pasukan untuk menyerang. Dan membeku sesaat, lalu tiba-tiba mencibir. Kamu pasti sedang terburu-buru, dan kamu bahkan tidak menanyakan tentang rumor di jalan. Sejujurnya, aku hanya bidak catur yang diatur oleh Tuan Muda Feng. Bagaimana Tuan Muda Feng bisa pergi jauh ke tanah berbahaya? Saya bukan Tuan Muda Feng. Nama saya Dan saya pelayan Tuan Muda Feng. Anda mengusirnya untuk saya. Jangan ganggu istirahat Tuan Muda Feng. Jika Anda tidak sengaja membunuhnya, cari saja tempat untuk mengubur dia. Meninggalkan kata-kata itu, dan berbalik dan pergi. Prajurit iblis ini mendengarkan kata-kata dan wajah mereka pucat pasi. Sulfur City adalah sebuah kota. Mereka tahu berapa banyak setan yang ada. Para iblis yang hadir mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya lebih baik daripada siapapun, dan tidak mungkin untuk bersaing dengan iblis secara langsung. Seseorang harus menjaga sikap rendah hati terhadap utusan dari Sulfur City. Tetapi jelas bahwa kata-kata dan terlalu mendominasi dan ceroboh. Jadi apakah Anda benar-benar tidak takut membiarkan Sucem menelepon? Setelah Dan pergi, utusan Sulfur City masih berteriak. Dengarkan aku. Apa yang aku katakan itu benar. Jika kamu, Feng Tianxing, tidak memberi kami penjelasan, jangan salahkan aku ketika kamu kembali dan menguasai dunia. Dan menoleh tiba-tiba, ekspresi marah di wajahnya. Mata garang itu langsung membuat utusan itu menutup mulutnya. Mata Dan tertuju pada iblis lainnya. Bawahan Tuan Feng tidak membutuhkan pengecut yang tidak mematuhi perintah militer. Mungkinkah Anda ingin saya membukakan pintu untuk Tuan Feng? Dalam sekejap, iblis-iblis itu bergegas maju, menangkap utusan dari Sulfur City, dan membawa mereka pergi. Selain iblis yang pergi, mata Dan tertuju pada iblis lainnya. Saya memperingatkan Anda sebelumnya bahwa Tuan Muda Feng bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi dengan santai. Yang terbaik adalah memeriksa identitas Anda dengan jelas, dan kemudian mempertimbangkan apa yang harus Anda lakukan. Jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Di lingkungan saat ini, Feng Tianxing disukai oleh Sera, jadi dia secara alami lebih mendominasi daripada Sera. Selain kemunculan Dan yang tiba-tiba ini, momentum di tubuhnya sangat kontras dengan mereka. Jelas, sekarang lebih baik menyinggung Sera daripada Feng Tianxing. Sekelompok setan langsung menjadi waspada. Dalam lingkungan seperti itu, mereka hanya dapat mengambil keterampilan yang sudah sedikit asing dan mulai berpatroli dengan serius. Dan episode kecil ini, di mata iblis masa kini, bukanlah masalah besar. Utusan Sulfur City akhirnya dikirim kembali, dan tidak ada konflik besar. Dan ketika utusan Sulfur City pergi, hanya setelah beberapa kata baik dari anak buah Sera dia pergi dengan ketenangan pikiran. Tidak peduli seberapa pintar iblis yang hadir, mereka tidak akan pernah mengira bahwa utusan inilah yang pergi dengan damai, yang berbalik dan mendaftar, kejahatan, dan satu persatu. Sulfur City menuntut dan diserahkan, jika tidak mereka akan menyerang kamp. Jelas, ini hanya alasan untuk menyerang. Perubahan yang begitu cepat baru menyebar pada siang hari berikutnya.
dan menunggu Feng Tianxing di luar tenda dan melaporkan kejadian kemarin dari awal sampai akhir. Mungkin ada masalah dengan metode bawahan. Jika Tuan Muda Feng bersedia menenangkan gangguan, dia bisa menyerahkan saya. Feng Tianxing langsung menatapnya kosong, meregangkan tubuhnya dengan nyaman, lalu berkata, "Apa yang salah dengan pendekatanmu? Kurasa tidak ada masalah, dan itu dilakukan dengan baik. Kembalilah dan biarkan seseorang membawakanmu sutra sebagai hadiah. Dan aku memerintahkanmu untuk memakai sutra ini. Dan kamu tidak boleh memakai barang lain tanpa perintahku di masa depan." Kamu pergi ke Sira dan bertanya, "Bagaimana tanggapan Galo?" Dan menerima perintahnya dan pergi. Dan setelah beberapa saat, Feng Tianxing tiba-tiba melihat ke langit. Dan sangat luar biasa dia kembali ke sisi Feng Tianxing. "Tuan Hui Feng, saya menemukan sesuatu di Luo Shenquan." Feng Tianxing segera membawa boros itu kembali ke kamp. U200B. U200 Bedang tidak ragu-ragu membuang hampir setengah dari racunnya dan menutup kamp sepenuhnya. "Tapi ada jejak rasnya?" Sedu mengangguk setuju. "Ya, bawahan saya menemukan jejak ras manusia di Luo Shenquan. Tetapi selalu ada orang di belakang saya. Saya tidak tahu seberapa kuat dia. Tapi saya tidak merasa seperti lawannya. Jadi saya tidak membuat kontak lebih lanjut. Hanya mengambil mata air. Kembali, Tuan Feng. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Feng Tianxing mengangguk puas. "Bagus sekali. Mata air Luo Shen ini sedikit cerdas. Dengan cara ini, Anda akan mengirimkan Luo Shenquan ini ke Jia Luo nanti. Mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang saya janjikan kepadanya. Dan kemudian Anda akan menjelaskan kepadanya dalam perjalanan bahwa Luo Shenquan ini memiliki fungsi mencerahkan kebijaksanaan dan dapat membantu untuk memahami ras manusia." Etiket. Sidu terdiam beberapa saat dan bertanya. "Di depan semua orang, atau secara pribadi?" Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum puas, dan mengulurkan tangan dan menepuk kepala Sedu. "Bagaimana menurutmu? Jika bukan untuk dilihat orang lain, apa gunanya pertunjukan itu sendiri?"